Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita malam hari. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan buat yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Kali ini saya bakal bacain sebuah kisah tentang tewasnya seorang ketua preman, geng preman yang tewas dibacok oleh anak buahnya. Cerita ini yang bakal saya bacain kisah tewas seorang preman yang tidak disukai oleh anak buahnya dan juga warga setempat karena sering membuat resah. Kisahnya sebut saja namanya Bule. Bule ini sering membuat onar dan membuat rusuh di kampungnya. Jadi ada rencana buat membunuh yang dilakukan oleh anak buahnya. Setelah dia tewas dan arwahnya itu gentayangan untuk membalas dendam kepada yang membunuhnya, terutama anak buahnya dan juga warga setempat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan terus perjalanan kisah ini sampai selesai. Cerita ini aku dapatkan dari ayahku saat kami masih tinggal di kampung lama. Sebuah kampung yang terkenal sebagai kampung hitam. Tempat tinggal para preman, maling, bromocorah, dan segala macam yang berkaitan dengan aksi kriminal. Peristiwa ini terjadi di awal tahun 90-an. Beberapa bulan setelah aku lahir, kata ayahku. Sampai sekarang, cerita ini masih menjadi legenda di kampung itu. Terutama orang-orang tua yang masih tinggal di sana pasti masih ingat dengan detail tentang kejadian ini. Jadi, pada tahun itu, kampung ini adalah kampung yang sangat ditakuti oleh hampir semua masyarakat di kota kelahiranku. Segala aksi kriminal ada di kampung ini. Sebuah tempat yang selalu menjadi target operasi polisi setiap kali ada kasus kriminal yang terjadi. Ayahku pun masih ingat betul. Setiap kali ada hajatan, hampir semua warga berkumpul untuk mabuk-mabukan. Namun yang bikin geleng-geleng kepala adalah ciu atau sejenis minuman keras khas kota kami, yang dihidangkan bukan disajikan dalam botol, namun langsung dari drum minyak yang biasa digunakan untuk suplai minyak tanah. Jadi bisa dibayangkan betapa menyengatnya bau alkohol yang tercium di seluruh sudut kampung itu. Bahkan baunya seringkali tercium sampai kampung lain saking banyaknya ciu yang disajikan. Dan saking banyaknya warga yang meminumnya. Kembali ke cerita awal. Di kampung yang dihuni para preman kawakan ini, ada satu orang yang sangat ditakuti baik sesama preman, warga kampung, bahkan masyarakat di kampung sekitar. Sebut saja orang ini sebagai Bule. Dia sangat ditakuti karena orang-orang percaya dia adalah sosok yang kebal segala senjata dan memang sangat mahir berkelahi. Selain itu, ia juga dikenal Raja Tega karena kebengisannya pada siapapun dan tak kenal kata kasihan. Bule juga mempunyai banyak anak buah yang sering ditugaskan pergi ke pasar-pasar ataupun stasiun untuk mengumpulkan jatah keamanan. Bila anak buahnya gagal, ia akan pergi sendiri dan tak segan-segan menghabisi pedagang yang tak mau membayar. Sebenarnya banyak yang menyimpan kebencian padanya. Namun, tak ada yang berani mengusik atau melawan. Beberapa anak buahnya pun sebenarnya punya dendam karena tak jarang mereka dipukuli karena gagal membawa uang keamanan atau bahkan itu dilakukan mereka sedang mengerjakan kandang burung yang rencananya mau digunakan bule untuk memelihara burung yang diambilnya dari pedagang pasar yang tak bisa membayar uang keamanan. Saat menyerut bambu yang akan digunakan untuk burung barunya, jarinya teriris pisau secara tak sengaja. Namun yang membuat kadar keheranan adalah
Jarinya mengeluarkan darah yang menandakan bahwa si bule ternyata tidak kebal senjata seperti yang dipercaya banyak orang. Awalnya, Kandar mau menanyakan kenapa jarinya bisa berdarah seperti itu. Namun, ia mengurungkan niatnya lantaran ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa lukanya itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak setelah si bule meminum air putih dari botol minum yang selalu ia bawa kemanapun si bule pergi. Aku memang bisa terluka dan berdarah, tapi luka itu tidak memberiku rasa sakit yang berarti. Dan luka itu akan langsung menghilang kalau aku minum air putih. Itulah kenapa aku selalu membawa air putih kemanapun aku pergi. Ucap bule sambil menyeringai. Kita harus memberitahu semua warga untuk menutup semua pintu rumah mereka rapat-rapat. Lalu jika bule datang meminta air, jangan sampai ada yang memberinya. Usul Joni, salah satu anak buah bule yang sudah lama menaruh dendam. Kita juga harus menyerangnya bersama-sama. Percuma saja kalau dihadapi 1 lawan 1. Pasti kita yang mati. Kandar yang sangat tahu kemampuan bule ikut menimpali. Pokoknya, bagaimanapun caranya, besok bule harus mati. Sahut Condet yang tak sabar ingin segera menghabisi bule. Malam itu, orang-orang suruhan mereka bergerak ke rumah-rumah warga untuk memberitahukan rencana itu. Warga yang memang membenci bule pun setuju atas rencana itu, asal tidak ikut dalam proses pembunuhannya. Selain takut pada bule, mereka pun takut akan berurusan dengan hukum apabila terlibat dalam pembunuhan. Keesokan harinya, semua orang pun siaga di pos masing-masing. Sore hari sepulang dari pasar, bule dibuntuti oleh Condet tanpa sepengetahuannya. Setibanya di dalam gang dekat rumah bule, ia pun dibacok dari belakang tepat di kepala. Menerima bacokan yang kuat itu, kepala bule pun berdarah banyak sekali. Ia pun langsung lari sambil bergegas mengeluarkan botol minum dari tasnya dan langsung menenggaknya sampai habis. Ajaib, luka di kepalanya langsung menutup dan hilang tanpa bekas. Setelah luka di kepalanya pulih, ia pun langsung menghampiri Condet dengan penuh amarah dan berniat menghadapinya dengan tangan kosong. Namun, 3 orang yang dari awal merencanakan pembunuhan itu pun langsung mengepung bule dan menyerangnya dengan senjata tajam. Bule yang dikeroyok 4 orang dan semuanya menggunakan senjata tajam pun kewalahan dan memilih lari ke arah sungai. Namun, sebelum sampai sungai, ia sudah dicegat oleh Kandar dan Joni, yang memang ditugaskan menunggu di dekat sungai. Bule yang mengetahui keberadaan Kandar dan Joni sambil membawa senjata tajam pun langsung membelokkan arah ke pemukiman warga. Dengan tubuhnya yang penuh luka, ia terseok-seok menghampiri rumah warga dan menggedor pintu mereka satu persatu. "Minta air, minta air!" teriak bule sambil mengerang merasakan sekujur tubuhnya terluka dan berdarah. Kandar dan kawan-kawannya pun dengan santai mengejar bule karena mereka sudah tahu tidak akan ada warga yang memberinya air. "Percuma saja, tidak akan ada yang memberimu air. Hari ini kamu akan mati," teriak Codet sambil terus menghampiri bule. "Bangsat kalian, aku tidak akan melepaskan kalian. Aku tidak akan melepaskan warga kampung ini," balas bule yang semakin lama semakin lemah karena banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya. Codet yang mendengar teriakan bule itu pun segera menghampirinya dan membacoknya lagi sampai terjatuh. Setelah terjatuh, Codet memegang kepalanya dan menggorok lehernya sampai tenggorokannya putus. Namun anehnya, bule masih bisa merangkak ke arah parit dan berusaha meminum air dari selokan yang ia temukan. Ia pun segera mengambil air dari selokan dan meminumnya. Tapi karena urat lehernya sudah putus, semua air yang ia minum pun langsung keluar lagi bersama darah yang keluar dari tenggorokannya. Melihat itu,
Codet kembali menghampiri bule dan menebaskan pedangnya ke leher bule berulang-ulang sampai kepalanya benar-benar terpisah dari tubuhnya. Darah pun mengenang di sepanjang jalan. Sore itu, bule meregang nyawa setelah meneriakkan kutukan terakhirnya. Pada kelompok Kandar dan juga seluruh warga kampung yang tidak memberinya air saat ia sekarat. Karena peristiwa itu, polisi pun datang menyelidiki kasus pembunuhan bule dan menahan beberapa orang yang terlibat atas matinya sosok preman yang paling ditakuti itu. Polisi menangkap Kandar, Codet, dan 4 orang lainnya yang bersama-sama mengeroyok bule sampai tewas. Warga pun mengurus jenazah bule dan menguburkannya di pemakaman warga. Namun setelah selesai pemakaman, warga tidak menggelar pengajian atau ritual keagamaan lain karena selama hidup bule tidak pernah menunjukkan kalau ia memeluk agama tertentu. Jadi warga juga tak tahu tentang agama yang dianut bule. Selama 3 hari setelah kematian bule, tidak ada kejadian apapun yang mengganggu sehingga warga pun beraktivitas seperti biasa. Namun mulai hari keempat, mulai tercium bau anyir darah yang tercium sejak selepas maghrib. Beberapa warga pun mengaku melihat atau ditemui oleh sosok bule. Sebut saja namanya Pak Ismail, seorang muadzin masjid sekaligus orang yang biasanya mengumumkan berita kematian di masjid setempat. Waktu ia pulang dari sholat berjamaah di masjid, ia mencium bau anyir darah yang sangat pekat dari arah tanggul tempat bule biasa nongkrong dengan preman yang lain. Di situ Pak Ismail sudah merasa bulu kuduknya merinding karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sampai akhirnya tibalah ia di gardu tempat biasa para preman itu nongkrong dan mabuk-mabukan. Sepanjang perjalanan itu Pak Ismail tidak melihat sesuatu yang aneh. Sampai akhirnya ia melewati beberapa pemuda setempat yang sedang nongkrong di gardu itu. Pak Ismail yang memang mengenal mereka pun menyapa pemuda-pemuda itu. Namun pemuda-pemuda itu justru bertiak dan lari ketakutan ke arah yang berlawanan begitu Pak Ismail menyapanya. Pak Ismail yang kebingungan pun spontan melihat ke belakang dan betapa terkejutnya ia lantaran melihat bule yang tanpa kepala berada tepat di belakangnya. Lehernya terus-menerus mengeluarkan darah, dan ratusan belatung mulai merayap keluar dari lehernya yang berlubang itu. Pak Ismail yang ketakutan pun langsung menjerit dan berbalik mencoba berlari sekencang-kencangnya. Namun ternyata kepala bule yang terpisah dari badannya itu sudah menunggu di arah yang sebaliknya. Kepala bule itu melayang-layang sambil berkata, "Minta air, minta air." Pak Ismail yang terhadang dari depan dan belakang pun hanya bisa merasa tubuhnya lemas dan akhirnya ia pun pingsan. Ia ditemukan warga tergeletak di jalanan beberapa jam kemudian. Kisah serupa juga dialami Bu Fatimah, seorang pedagang kelontong yang memang terbiasa buka sampai jam 10 malam. Setiap hari ia menunggu warung sambil menonton TV yang ia letakkan di dalam warung. Sekitar jam 9 malam, Bu Fatimah mendengar ketukan lirih di warungnya, pertanda ada orang yang akan membeli dagangannya. Ia pun beranjak untuk melayani calon pembelinya itu. Setelah beranjak, Bu Fatimah melihat seorang pria mengenakan jaket hitam sedang berdiri membelakanginya. "Beli apa, Mas?" tanya Bu Fatimah. "Air, Bu," jawab pria itu singkat. "Air apa, Mas?" tanya Bu Fatimah lagi. Pria itu tak segera menjawab pertanyaan Bu Fatimah dan hanya diam selama beberapa detik. Sampai kemudian, tiba-tiba kepalanya menoleh 180 derajat dan ternyata pria itu adalah bule. Bu Fatimah melihat dengan jelas mata bule yang melotot penuh amarah dan dari lehernya mulai mengalir darah. Ia mulai membuka mulutnya dan berkata, "Air, Bu. Aku mau air." Bu Fatimah langsung menjerit dan melangkah mundur sampai punggungnya menempel ke tembok. Kepala bule yang berputar 180 derajat dari tubuhnya itu
kemudian terlepas dan melayang maju ke arah Bu Fatimah sambil terus berkata, "Aku minta air, mana airnya? Berikan aku air." Bu Fatimah semakin menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian lari ke dalam rumah dan meninggalkan warungnya begitu saja. Ada juga cerita yang disampaikan Badri, salah satu anak buah bule yang tidak ambil bagian dalam pembunuhan si preman karena sedang berada di kampung lain pada saat kejadian. Ia yang tidak percaya arwah bule gentayangan pun sengaja menantang dan mencari keberadaan sosok hantu tanpa kepala itu. Badri menunggu kemunculan hantu bule di gardu sambil mabuk-mabukan. Namun sosok yang ditunggunya tak muncul juga sampai tengah malam. Minuman yang dibawanya sampai habis tak tersisa. Akhirnya ia memilih pulang karena merasa yakin bahwa apa yang diceritakan warga hanya kebohongan belaka. Ia berjalan dengan agak sempoyongan karena efek minuman keras yang mulai berpengaruh ke tubuhnya. Ia berjalan menyusuri tanggul dan merasakan langkahnya tiba-tiba terasa semakin berat. Sampai kemudian, kaki dan seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Badri seperti berubah jadi patung dalam keadaan berdiri tegak. Kemudian, ia mulai mencium bau anyir darah yang sangat pekat. Juga rintihan orang seperti sedang disembelih. Dari kejauhan juga mulai nampak sosok pria berjaket hitam yang sangat ia kenal. Sosok itu berjalan pelan menghampirinya. Semakin sosok itu mendekat, suara orang disembelih itu semakin kencang dan bau darah juga semakin tercium sampai Badri merasa mual dan keringat mulai bercucuran di seluruh tubuhnya. Ia sama sekali tak bisa bergerak maupun mengeluarkan suara. Hingga akhirnya sosok itu berada tepat di depan Badri. Dan perlahan kepalanya mulai berputar 360 derajat. Semakin lama putarannya semakin cepat dan darah bermucratan kemana-mana. Setelah itu kepalanya terlepas dari tubuhnya dan melayang-layang mengitari Badri sepanjang malam. Badri benar-benar dipaksa untuk melihat itu semua karena bahkan memejamkan matanya pun ia tak mampu. Sosok bule itu tidak mengatakan apa-apa. Kepalanya hanya melayang-layang mengitari Badri dan tubuhnya berdiri diam di depannya dengan darah yang terus bermuncratan dari leher. Dan ratusan belatung yang bermunculan dan merayap-rayap di seluruh tubuhnya. Kejadian itu berlangsung sepanjang malam dan baru berakhir saat azan subuh berkumandang. Setelah mengalami itu, Badri pun sakit selama seminggu lebih. Tubuhnya demam dan sering mengigau ketakutan. Selain 3 orang yang telah diceritakan di atas, masih banyak juga warga yang diteror oleh sosok bule dari hanya melihat sepintas sampai melihat terang-terangan. Sampai akhirnya, warga mulai menutup pintu mereka rapat-rapat, dan tidak ada satupun orang yang berani keluar setelah maghrib. Namun teror tetap tak berhenti sampai di situ. Setelah warga berdiam diri di rumah, setiap malam mereka tetap mencium bau anyir darah dan suara orang disembelih dari rumah masing-masing. Pintu rumah mereka juga sering digedor-gedor dan terdengar teriakan dari luar, "Minta air, minta air." Suatu ketika, ada juga warga yang membuka pintunya karena ketukan pintu terus terdengar sepanjang malam. Dan ia langsung menangis histeris karena sosok bule berdiri di depan pintu dengan menjinjing kepalanya sendiri. Warga ini pun langsung menutup pintunya lagi dan bersembunyi di kamar sampai subuh. Akibat teror yang mengerikan ini, beberapa warga memutuskan untuk mengungsi ke rumah saudara yang berada di kampung lain. Tapi ternyata hal itu tidak mempengaruhi apapun karena tiap malam mereka tetap mencium bau darah dan mendengar ketukan di pintu. Namun anehnya, saudara yang ditumpanginya tidak merasakan apa-apa dan teror itu hanya dirasakan oleh warga kampung itu dimanapun mereka berada. Sampai akhirnya salah satu warga mulai bercerita bahwa ia berinisiatif untuk pergi ke kuburan bule dan menuangkan air minum. Di kuburannya sambil berkata, "Aku datang untuk memberimu air, jadi jangan ganggu aku."
Ia juga meninggalkan sekendi air di depan nisan kuburan itu. Ternyata cara ini terbilang efektif karena ia tak lagi diganggu setelah melakukan hal itu. Lalu seluruh warga kampung melakukan hal yang sama, dan teror itu perlahan menghilang dari kampung itu. Sosok bule hanya mendatangi orang yang lupa untuk menyiramkan air minum di kuburannya, sehingga warga selalu menyempatkan untuk datang ke kuburan bule setiap sore.